وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ustaz Najdi selaku Ketua DKM At-Taqwa BJ, para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati. Insya Allah kita pada subuh kali ini dalam 40 menit ke depan kita akan mengkaji satu topik yang saya sebetulnya karena udah lama sekali nggak ngisi pengajian di sini. Saya nanya ke Ustaz Rino, topiknya apa terserah deh, karena saya nggak tahu selama ini belajar apa. Maka beliau mengusulkan, dan ini husnul saya topik yang diusulkan yang belum pernah dibahas tentang keluarga. Maka saya kasih judul 5 bahasa cinta dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa judulnya Pak? 5 bahasa cinta dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini sebetulnya sebuah konsep dalam ilmu psikologi. Ada namanya languages of love, yaitu bahasa untuk menunjukkan kita itu mencintai anak, istri, atau teman. Dan tentu cinta itu tidak ada definisi yang baku. Cinta kepada alam tentu beda dengan cinta kepada anak, gitu ya. Cinta kepada istri tentu beda dengan cinta kepada ayah dan ibu. Kata-katanya sama, cinta, tapi pemaknaannya berbeda. Makanya sebetulnya yang bahasa paling bagus menggambarkan cinta itu bahasa Arab, sepengetahuan saya. Karena kosakata terkait cinta di dalam bahasa Arab itu setidaknya ada 10. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam buku beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi cinta pada Allah, cinta pada teman, pada ayah, pada ibu, pada anak, istri, pada alam sekitar, itu ada level-levelnya. Tapi yang paling penting pada pagi hari ini adalah bahasa untuk menunjukkan hal tersebut. Gambarannya begini Bapak Ibu. Anggap saja ada sepasang suami istri. Yang satu orang Tiongkok, satu lagi orang Arab. Anggaplah suaminya orang Arab, istrinya orang Tiongkok. Tapi masing-masing gak saling ngerti bahasanya. Yang orang Arab gak ngerti bahasa Tiongkok, ya orang Tiongkok gak ngerti bahasa Arab. Gak ngerti bahasa Inggris juga untuk sebagai penyambung, gak juga bahasa Indonesia. Blank, hanya masing-masing menguasai satu bahasa. Lah, keluarga yang seperti ini, kalau si suami tiap hari bilang uhibbuki, aku cinta kamu, istrinya ngerti gak? Gak ngerti. Mau bilang setiap hari uhibbuki, istrinya gak ngerti. Karena istrinya cuma ngerti bahasa Mandarin, bahasa Tiongkok, bahasa Cina. Tapi begitu juga si istri, setiap hari istrinya bilang apa? Oh Aini, saya cinta engkau. Suami gak ngerti, karena cuma ngerti bahasa Arab, gak ngerti bahasa Mandarin. Pasangan yang seperti ini, si suami akan merasa saya tidak dicintai istri saya. Si istri lebih dia akan sedih, murung setiap hari karena suami saya gak cinta saya. Padahal tiap hari masing-masing bilang apa? Aku cinta kamu. Uhibbuki wa aini. Tapi karena bahasa cintanya nggak difahami oleh pasangannya, maka jadilah masing-masing merasa apa? Tidak dicintai. Sama anak juga gitu. Bisa jadi anak kita murung, sedih, tidak betah di rumah karena merasa ayahnya apa? Tidak sayang sama dia, tidak cinta sama dia. Padahal bisa jadi ayahnya merasa sudah mempersembahkan cinta kepada anak, tapi masalahnya kepada pemahaman terhadap apa? Bahasa cinta. Oke. Di dalam teori psikologi tersebut ada 5 bahasa cinta, dan ternyata ada bahasa
bahasa cinta tersebut di sejumlah ayat dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebetulnya mah orang Islam ini udah dibekali dalam Al-Quran dan Sunnah hal-hal yang sudah mencukupi, jangankan untuk urusan akhirat, jangankan untuk urusan ibadah, bahasa cinta juga sudah Allah ajarin di Quran, Rasul ajarin dalam Sunnah. Makanya Muhammadiyah selalu motonya adalah ar-ruju' ilal Qur'ani was Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena sering kita nyari-nyari sesuatu dalam ilmu ekonomi yang ditulis oleh Adam Smith, cari-cari dalam ilmu sosiologi ditulis Max Weber, psikologi ditulis Abraham Maslow. Ternyata itu semua udah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tinggal pintar-pintarnya aja para ilmuwan, para peneliti mengkaji. Oke, Ustadz, apa aja tuh bahasa cintanya? Satu, saya tidak bisa ngetik dulu. Ya, tidak bisa. Bahasa cinta yang pertama adalah kalimat positif. Nah, istilah psikologinya words of affirmation. Kelihatan mudah-mudahan. Kalimat positif. Yaitu apa? Penting bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam keseharian menyatakan betul-betul saya sayang, saya bangga, saya suka kepada anak, pada istri, kepada teman, misalnya bangga, saya bangga sama kamu, teman kerja misalnya. Kalimat positif. Ini sering dilalaikan oleh kita, terutama laki-laki. Memang di buku psikologi disebutin gitu. Laki-laki itu segan mengatakan saya bangga sama kamu, saya cinta, apalagi cinta tuh, aduh, malu kayaknya. Padahal justru teori psikologi mengatakan sebaliknya, perempuan itu selalu ingin suaminya mengatakan apa? Saya cinta kamu. Kita laki-laki kalau udah nikah itu menganggap udahlah, ini cinta. Tapi kalau istri selalu dirundung keraguan, jangan-jangan suami saya sudah tidak cinta lagi sama saya. Makanya selalu mempertanyakan dan meragukan suaminya masih cinta atau enggak. Dan ini ternyata ada dalam hadis riwayat Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, di mana Aisyah radhiyallahu anha itu sering menanyakan kepada Nabi, kaifa hubbuka li? Bagaimana cintamu hai Nabi kepadaku? Dan Nabi sebagai teladan para suami mengatakan dengan bahasa yang sangat romantis, ka'uqdatil habl, sekuat ikatan simpul tali. Dan Aisyah enggak pernah bosan, pun akan terus bertanya sebagaimana dalam riwayat tersebut, kaifa kanatil 'uqdah? Gimana ikatannya? Maksudnya apa? Gimana? Masih cinta enggak kayak dulu? Maka kata Nabi, dia aqwa ma kanat 'alaiha. Dia sekuat yang sebelumnya. Sekuat yang dahulu. Di sini Nabi SAW menunjukkan bahwa pernyataan sayang, bangga, pujian harus semestinya sebagai bahasa cinta itu dinyatakan. Nabi SAW dalam surat At-Taubah ayat 40 itu menyatakan kalimat-kalimat positif kepada sahabat beliau yang tersayang Abu Bakar As-Siddiq. Kita semua tahu lah kalimat tersebut, la tahzan apa? Innallaha ma'ana. Surat 9 ayat 40. Kalimat positif. Pun kita kepada anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tunjukkan perhatian kita kepada anak dengan bertanya, bagaimana tadi pelajaran di sekolah, belajar apa? Gimana nilai menggambarnya? 80, 70, apa 100? Tanyakan pada anak kita, gimana setorannya tadi di sekolah, lancar juga? Kalau apapun yang dia bilang, maka beri kalimat positif. Kalau lancar, hebat kamu, masya Allah. Gitu jangan, ya oke. Jangan gitu aja. Walaupun dalam
dinyatakan dengan kalimat positif, maka orang bisa jadi tidak menganggap itu kebanggaan. Bisa dianggap ayah saya mah nggak peduli. Sama istri juga gitu. Penting kita misalnya kalau istri masak, puji, masya Allah, emang super chef ya. Gitu, ya. Jangan didiemin. Walaupun sebenarnya kita diam juga nganggapnya apa? Enak kan diem. Kalau nggak enak kan dikomentarin. Tapi penting untuk menyatakan hal tersebut. Maka Nabi pun punya kalimat-kalimat positif, memuji istri beliau, memuji sahabat. Seperti sahabat ada yang terharu ketika Nabi SAW mau pergi umroh, Umar bin Khattab, hadisnya riwayat Muslim. Umar bin Khattab pergi umroh. Ini tahun ke-9 Nabi nggak ikut. Haji dan umroh tahun 9 Nabi nggak ikut. Abu Bakar, Umar pergi. Abu Bakar, Umar pergi. Nabi bilang ke Umar, la tansana ya ukhayya min da'watika. Wahai saudaraku, jangan lupain doain kita ya. Kata Umar, laqad qalat kalimatan ma yasurruni annani bihad dunya. Nabi tadi bilang kata-kata yang saya nggak mau itu ditukar sama dunia. Berharga sekali kata-kata Nabi apa? Wahai saudaraku, jangan lupa doain kita. Coba yang ngomong Nabi. Kan Nabi doanya sendiri apa? Mustajab kan? Maka Nabi ketika minta doa yang titip doa ya Umar, itu jangan dilupa. Pun Ka'ab bin Malik itu ketika bertemu Nabi pertama kali, ya saat baru-baru hijrah, salaman, dikenalin, Nabi ini Ka'ab bin Malik. Kata Nabi, asyair, penyair terkenal tuh. Kata Ka'ab, saya nggak pernah lupa kata-kata Nabi. Penyair terkenal tuh, kayak gitu. Betapa banyak mungkin kita sampai hari ini masih ingat kata-kata positif ayah kita, kata-kata positif istri kita atau suami kita atau teman kita. Ada ya? Ada nggak? Ada nggak kata-kata kita selalu ingat? Ih gila nih teman kita dulu puji saya di sekolah, nggak akan saya lupa tuh. Pujian itu yang bangkitkan saya. Minuman. Saya waktu SD dipanggil profesor, nggak akan lupa tuh. Teman-teman SD saya manggil saya profesor. Gak akan saya lupa. Orang-orangnya pun masih ingat yang senang banget manggil profesor, prof. Motivasi. Ini kalimat positif. Quran dan Sunnah menunjukkan, dan teori psikologi mengatakan hal yang sama. Bahasa cinta yang kedua, kalau kalimat pertama, kalimat positif bahasanya clear, jelas, karena verbal. Ini enggak. Dia bahasa nomor 2, 3, 4, 5 nanti tidak terlihat sebagai sebuah hal yang dinyatakan sebuah kecintaan, tapi dia tetap bahasa cinta. Itu apa? Kok pakai bahasa Inggris? Maaf. Yaitu bantuan. Bantuan atau kita menolong istri, menolong anak, menolong teman, itu adalah bahasa cinta nomor 2. Bahasa cinta yang kuat, walaupun seringkali tidak difahami sebagai sebuah ungkapan cinta sayang. Di dalam Al-Quran sendiri Allah singgung bahwa sebuah bantuan itu bisa bikin orang senang bukan main, bahkan jatuh cinta. Allah sebutkan di surat Al-Qasas surat 28 ayat 24, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau kabur dari mana? Dari Mesir. Gara-gara kabur dari Mesir, diburon ya sama polisi Mesir. Akibat beliau apa? Membunuh orang Koptik, orang pribumi Mesir. Gak sengaja kan gitu. Fawakazahu Musa faqadu alaih. Maka Nabi Musa ini diburon oleh polisi Mesir. Maka Nabi Musa pun kabur dari Mesir. Mengarah kemana Nabi Musa? Ke Madian. Ya, kata Allah di Al-Quran, "Falamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil."
Ketika saat Nabi Musa menghadap Madian, dia berdoa, ya Allah, bimbing aku ke jalan yang benar. Nabi Musa kemudian melihat apa? Sampai Madian, melihat ada sumur, di sekelilingnya ada laki-laki banyak. Kemudian gak jauh dari situ ada 2 orang perempuan nungguin sambil menahan kambing. Bayangin bapak-bapak, coba bayangin dulu momennya. Ada sumur, sekelilingnya apa? Laki-laki ngambil air. Beberapa meter dari situ ada perempuan, 2 orang masih muda, ngapain? Nahan kambing, karena kambingnya aus. Kambingnya mau mendekat kemana? Ke sumur lah, tapi ditahan. Tar dulu. Banyak laki-laki, tar dulu. Aneh gak tuh? Maka Nabi Musa tanya, "Qala ma khatabukuma?" Kenapa kok kambing-kambing ditahan gini? Kenapa? Kata mereka, "Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'a." Kita nggak akan biarin kambing kita minum sampai itu laki-lakinya apa? Pergi dulu, karena nggak mau ikhtilat, nggak mau dempet-dempetan sama laki-laki. Ini akhlak mulia. Jangan suka bapak-bapak dempet-dempet ibu-ibu kalau di komputer lain. Nggak boleh. Ibu-ibu juga gitu. Hindarin dempet-dempetan laki-laki. Jadi kalau terdesak lain cerita. Tapi pada dasarnya dihindari. Nah, kemudian Nabi Musa ternyata dalam Al-Quran Allah sebutnya, fasaqalahuma. Nabi Musa bantuin. Tsumma tawalla ila, dan seterusnya ceritanya. Nantinya si 2 anak muda ini, apa? Pulang ngadu ke siapa? Ke ayahnya. Mungkin kalau kita bayangkan dari sini di Quran, jadi kalau dibayangkan pasti ceritanya yang benar. Wah, ya tadi kita ketemu laki-laki. Ya, oh, bantu rajin. Akhirnya Nabi Musa dipanggil kan. Kemudian salah satu di antara mereka minta apa? Nabi Musa dipekerjakan. Tapi ayahnya paham. Ini nggak cuma minta Nabi Musa direkrut jadi karyawan, tapi sebenarnya minta apa? Minta diambil mantu sebenarnya. Maka kata ayahnya, ya tawar nikah. Ya abati istajiru inna khairal man istajartal qawiyul amin. Ya, dan seterusnya kisah panjang. Di sini Allah ngasih kita pesan bahwa sebuah bantuan itu ternyata bahasa cinta yang sangat kuat. Sama anak kita juga punya PR, ya tugas. Maka kita namanya PR boleh dibantu kan PR, apalagi anak SD, bantu. Atau Nabi contohkan, Nabi ini nggak ada lah ustadz lebih sibuk dari Nabi, nggak ada. Nabi nggak bisa gitu bersantai-santai sebetulnya. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW masih sempat membantu pekerjaan rumah istrinya. Hadis Bukhari Muslim. Aisyah ditanya, nah Abi itu kalau senggang di rumah ngapain? Kata Aisyah, kana fi mahnati ahlihi. Nabi bantuin kerjaan rumah. Dan riwayat lain itu Nabi bantuin jahit. Ayo bapak-bapak, siapa yang gak pernah nyuci piring di rumah? Meskipun Sabtu Ahad, gak pernah bantu nyapu, gak pernah bantu beberes, gak pernah bantu masak. Teori psikologi mengatakan gak harus suami itu bantu istri tiap hari, gak harus. Kalau memang sudah masing-masing bagi-bagi kerjaan, kamu ini, saya itu, sebetulnya saling bantu tuh gak harus. Tapi sekali perlu apa? Turun tangan bantu meskipun sebenarnya sudah bagi-bagi tugas. Dan itu meskipun sekali-kali aja Bapak, Ibu, itu bekasnya di hati istri, di hati anak itu luar biasa, membekas. Ya Allah, suami saya bantu cuci piring. Itu kadang-kadang lebih kenceng daripada ucapan I love you. Walaupun penting juga ucapan I love you, penting, nggak boleh enggak. Tapi membantu itu bantuan ungkapan bahasa cinta yang luar biasa. Nomor 2. Nomor 3 adalah hadiah. Nah, ini bahasa cinta yang sering juga dilalaikan. Kali ini oleh para istri biasanya. Karena suami itu sebenarnya setiap kali transfer gaji ke rekening istri gitu ya, kalau mungkin di keluarga aturan yang gitu, atau dia ngasih amplop ke istri,
atau dia beliin sembako ke istri, sebenarnya bagi suami itu udah ungkapan apa tuh? Cinta tuh, itu bahasa cinta. Kalau nggak cinta mah malah dinafkahin kan gitu. Tapi ini sering bagi para istri dianggap bukan apa? Bukan ungkapan cinta, dianggap sebuah emang itu kewajiban. Ya nggak gitu. Sama kayak suami, istri nyuci itu nggak dianggap cinta, padahal sebenarnya itu bahasa cinta tadi udah kita singgung. Bantuin pekerjaan rumah, beberes rumah itu tanda istri cinta. Buktinya apa? Kalau ngambek, beberes kagak? Ya kagak kalau ngambek. Nah, meremut aja di pojok rumah, piring kotor, cuci sendiri. Gitu. Berarti sebenarnya itu kita sering tidak paham bahasa cinta istri atau suami. Pun demikian anak itu rajin belajar itu bentuk dia sayang sama ayahnya. Nurut anak tuh sayang dia sama ayahnya, sama ibunya. Nah, hadiah yang diberikan, pemberian apapun lah, harus hadiah istimewa lah, sederhana saja, itu bentuk ungkapan cinta yang membekas di hati suami atau di hati istri, terutama di hati istri. Kalau dia sadar, Nabi SAW contohkan dalam hadis riwayat Bukhari, itu kalau Nabi ya dapat makanan, maka Nabi waza'ahu fi sadiqati Khadijah. Nabi kasih ke teman-temannya Khadijah. Nabi kalau dapat makanan, hadiah, kan Nabi suka dapat hadiah. Karena Nabi menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Oke, bagus. Nabi kalau dapat hadiah itu dibagi-bagi juga ke apa? Teman-temannya Khadijah. Dia udah meninggal, tapi masih punya teman kan? Bagi-bagi teman-temannya Khadijah. Pertanyaan saya, itu kan bukti bahwa Nabi sangat apa? Cinta Khadijah. Jangankan Khadijahnya, temannya aja apa? Dikasih. Jangankan Khadijah masih hidup, sudah meninggal saja, Nabi masih lakukan. Masya Allah. Ustadz, Nabi pernah nggak ngasih bunga ke istri? Lah, siapa yang pernah umrah mah tahu Arab mah nggak ada bunga, pinggir-pinggir ada padang pasir. Maka nggak ngasih bunga, bukan karena ngasih bunga itu nggak boleh, boleh. Itu dikiaskan analogi ngasih bunga seperti Nabi ngasih susu ke Aisyah. Nabi pernah minum susu, susu tuh minuman mewah. Jangankan hari ini ya, jangankan di Arab waktu hari ini pun bagi kita masih minuman apa? Istimewa, mewah susu. Nabi minum susu, kemudian Nabi minum. Nah, bekas gelas yang Nabi apa tuh? Minum tuh, dikasihkan ke apa? Ke Aisyah. Nabi puter tuh, sengaja biar Aisyah apa? Minum bekasnya. Aisyah minum, Nabi puter juga supaya bekasnya Nabi minum. Wah, romantis nggak tuh? Itu bapak harus coba tuh. Jadi ngikutin sunnah Nabi nggak cuma dalam hal penampilan, nggak cuma dalam hal ibadah, tapi juga dalam hal apa? Bahasa cinta kepada istri, sayang pada anak, kasih hadiah, pemberian walaupun sederhana. Kadang tuh beliin martabak pulang kerja, martabak telur, wah itu istri girang bukan main. Tapi kita makanya martabak telur dong Ustaz, bukan kue tart, tapi itu pemberian bahasa cinta. Jelas Bapak Ibu sekalian? Sampai sini masih jelas? Kita ulang dulu. Bahasa cinta pertama apa? Kalimat positif. Kata-kata aku cinta kamu, aku sayang kamu, ayah sayang engkau, pujian, ucapan saya bangga sama kamu nak, dan seterusnya. Dua, bantuan, bantuin nyuci, bantuin dia PR, bantuin bikinin, benerin mainannya rusak anak, bantuin. Yang ketiga apa? Hadiah. Yang keempat, waktu bersama. Waktu bersama. Bahasa kerennya zaman sekarang apa nih? Quality time. Waktu berkualitas. Ini sering perempuan misalnya yang merana gara-gara suami saya nggak punya waktu untuk saya.
Tuh dia bilang ke suami langsung, "Mas ini nggak pernah ngasih waktu buat saya." Lah kalau suami bilang gitu, hitungan dia matematika sederhana. Dia nggak paham konsep bahasa cinta, quality time. Dia akan bilang, "Lah, nggak ngasih waktu gimana? Saya tidur bareng 8 jam, makan malam sejam, sarapan sejam, habis pergi kerja pulang. 1 tambah 8 tambah 1 10 jam saya sama kamu. Mana nggak ngasih waktu, nggak nyediain waktu?" Nah ini nggak paham bahasa cinta berarti. Kalau paham, maka ngerti bahwa yang dimaksud dengan menyediakan waktu itu waktu yang berkualitas, waktu serius benar-benar hanya bersama istri, fokus hanya bersama anak. Lah tapi kalau sama-sama di rumah, masing-masing pegang HP, itu bukan quality time. Anaknya main game, bapaknya medsosan, ibunya ngerumpi di WhatsApp, itu bukan quality time. Kan itu yang dimaksud. Itu bukan memberikan waktu. Makanya sering hari ini tuh bahkan Indonesia ada survei negara ketiga, negara tanpa ayah. Ranking 3 negara tanpa ayah. Nomor 1 Jepang. Gara-gara ayahnya ini apa? Tidak hadir di rumah. Yang dimaksud tidak hadir tuh, tidak hadir apanya? Perhatiannya, tidak hadir ruhnya. Walaupun kadang hadir jasadnya, tapi jasad yang udah setengah ngantuk, jasad yang pulang udah. Pak, ayah, aku hari ini dapat nilai 100 matematika. Oh iya. Sayang gimana? Bikin teh. Bikin kopi. Terus tidur. Bangun besok pagi, langsung sibuk lagi. Penting mungkin sempat sholat subuh di atap tuh beda. Suami bener lah, alhamdulillah. Ini enggak, langsung kerja lagi macam kami. Ayah, hari ini aku mau ujian. Ya. Sayang, gimana rencana kita jalan-jalan? Enggak, sibuk. Gitu terus. Sabtu udah libur. Ayah, ayo main bola. Enggak, ayo mancing. Sayang, ayo kita belanja ke TikTok, ke pasar Kemiri. Enggak, mau futsalan. Gitu terus. Aduh, ini bahasa cinta luar biasa. Kita bersama aja, kadang cuma nemenin, gak ngapa-ngapain, gak ngasih apa-apa, gak ngucapin kata-kata apa-apa, gak ngasih bantuan, cuma duduk nemenin, istri masak, nungguin, liatin aja. Seneng gak istri kira-kira? Seneng kan main. Anak lagi ngerjain PR, temenin aja. Seneng bukan mainnya, bangga kok ayah. Atau ayah anaknya latihan tapak suci, ayahnya nonton, nemenin, nganterin. Wah itu anaknya tuh membara, dia udah kayak pendekar. Tapi kalau ayahnya cuma mesenin Gojek, pulang dijemput Gojek, mau jemput merek, tapi setidaknya merek Indonesia, cintailah produk Indonesia. Ya anak, ya harus semangat. Saya bukan bilang nggak boleh anak dianterin Gojek. Cuma kalau anak dianterin ayahnya sekolah, dianterin ibunya kursus, itu anak lebih apa? Lebih senang, merasa disayang orang tuanya. Itulah waktu bersama. Ustaz, di Quran ada dalilnya emang? Ya elah, urusan dunia mah bukan nyari dalil boleh, nggak boleh. Nyari dalilnya, dalil nggak boleh kalau urusan dunia. Prinsip Muhammadiyah tuh, prinsip ulama. Kalau ibadah, makhluk, akidah, cari dalil dulu. Hukum asalnya nggak benar, hampir ada dalil. Kalau urusan duniawi, kalau nggak ada dalil berarti boleh. Kalau ada dalil melarang baru boleh. Tapi pun ini ada dalilnya di Quran. Di Quran tuh ada 13 episode ayah dan anak, ibu dan anak. 11 episode ayah dan anak, 2 episode ibu dan anak. Serius, contoh surat Yusuf ayat 4. Apa tuh? Nabi Yusuf cerita mimpi kan? Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban
aku ngimpi. Alah, ngimpi doang. Itu kita paling. Karena nggak sempat aja dengerin ngimpi, cuma ngimpi. Padahal Nabi Yakub dengerin serius. Anaknya cerita, aku mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada aku. Coba kalau Nabi Yakub, alah ini cuma ngimpi, itu berubah ke cerita tuh, nggak diceritain begini Quran, nggak jadi cerita seru. Tapi itu awal dari sebuah cerita besar. Kata ayahnya apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Dan seterusnya. Surat Yusuf ayat 4 dan 5. Ayo dengerin. Kisah Luqman sama. Surat 31 ayat 12 dan seterusnya. Nabi Luqman bukan nabi padahal, tapi orang muridnya Nabi Daud dengan anaknya. Itu kan wasiat tuh, berarti sedang apa ya, Bang? Quality time, waktu bersama. Coba ayah sekarang, sempat nggak nasihatin anak? Paling kalau japri WhatsApp tuh udah ayah bener tuh. Japri WhatsApp, tolong nak sholat, jangan buka akun yang enggak ya nak. Itu ayah bener tuh. Hati-hati anak, kepada anak perempuan, jangan lupa pakai jilbab keluar rumah. Kalau diajak pulang sama laki-laki digoncengin motor jangan mau. Itu udah ayah bener tuh zaman sekarang tuh kalau dia chat. Tapi sebenarnya kadang ayah zaman sekarang nggak peduli, nggak lagi nasihatin, malah segen, malah takut nasihatin anak. Coba itu setan tuh. Setan tuh kerjanya bikin takut nasihatin anak. Anaknya nggak sholat subuh, aduh, nggak berani bangunin. Lah, nanti ditanya sama Allah kenapa nggak bangunin anak subuh. Anak perempuannya pacaran, nggak berani nasihatin Ustaz. Lah, ditanya nanti tuh di akhirat, kenapa biar anak perempuan nggak berjilbab pacaran? Tanya. Zaman sekarang coba bawa anaknya udah punya akun medsos belum? Tahu nggak akun medsos anaknya yang mana? Kalau nggak tahu kebangetan, harus tahu. Jadi bisa ngawasin. Tanya kita nanti ya, kenapa kamu udah ngasih HP ke anak tapi nggak diawasin, tanggung jawab. Waktu bersama. Yang kelima, yang terakhir. Tadi udah kalimat apa? Positif, word of affirmation, bantuan, acts of service. Ketiga hadiah, ya. Dan yang keempat waktu bersama. Kelima ini insya Allah semua bapak-bapak paham, yaitu apa? Sentuhan fisik. Tapi saya mau ngasih garis bawah. Sering orang tuh nganggap cinta cuma ini. Suami-suami nganggap cinta ini aja. Enggak. Udah gitu kadang salah. Nganggapnya sentuhannya hanya kalau sampai ke puncak. Enggak. Karena nggak harus juga. Malah sering kalau sampai ke puncak itu sering bosan. Sering bukan bentuk sayang, cuma ya sebuah kebutuhan saja. Tapi kadang hanya butuh sentuhan yang tidak sampai ke puncak. Ya bapak-bapak insya Allah paham. Ya, sentuhan-sentuhan sederhana. Begitu juga kepada anak. Para anak juga sama. Anaknya ditepuk dada, kayak Nabi. Ibnu Umar tuh cerita hadis, Nabi menepuk dada saya, pundak saya. Diceritain di hadis. Tandanya Ibnu Umar apa? Seneng tuh, berkesan. Ditepuk sama Nabi. Bagi anak coba, kalau ditepuk dada, ditepuk pundak sama ayah artinya apa? Sayang, bangga. Ibnu Umar gitu, ditepuk terus dinasihatin sama Nabi. Momen-momen seperti itu akan selalu kena sentuhan fisik. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Ada 5 menit waktu yang tersisa sebelum syuruk. Kalau ada yang mau diskusikan saya sangat persilakan. Sekali lagi 5 bahasa cinta ini dalam Quran, Sunnah. Di Quran juga ada dalilnya surat Al-Ahzab ayat 49 dan ayat-ayat sejenis tentang suami yang menyentuh istri. Selalu terpahami. Kalimat positif. Yang kedua apa? Bantuan. 3 hadiah. 4 waktu bersama dari situasi. Tolong ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, masalah besar umat Islam tuh hari ini bukan hanya masalah akidah, tapi juga masalah keluarga. Saya waktu ke Amerika tahun lalu, itu masalah terbesar mereka 2. Satu itu ya soal pemikiran lah, syubhat-syubhat, pergaulan gitu. Tapi masalah besar lain ternyata keluarga. Karena memang budaya-budaya di negara-negara seperti itu kurang menjaga keharmonisan
keluarga. Secara budaya memang udah keluar dari banyak hal fitrah. Kan beda kalau di Indonesia, apalagi di kampung tuh masih erat hubungan keluarga besar, keluarga. Karena kehidupannya terlalu ya gimana gitu ya. Akhirnya renggang suami istri. Bahkan mereka punya kecenderungan gak mau nikah. Kita semua tahu lah, itu hal yang sudah terkenal sekali di negara-negara seperti itu ya, karena pergaulan bebas yang luar biasa, maka mereka nggak mau nikah ya, sehingga bahkan di Jerman saja itu dikasih hadiah kalau punya anak. Kalau nikah tuh benar-benar diapresiasi, punya anak diapresiasi, karena mereka terancam jadi minoritas. Di Amerika tuh tahun 2050 bakal jadi minoritas orang-orang kulit putih, karena mereka nggak mau nikah, dan kalau nikah juga tua, sudah tidak produktif lagi, dan kalaupun nikah dan sudah tua juga males punya anak, jadi rusak benar-benar balik. Nah itu kadang menular ke sebagian keluarga muslim. Maka kita coba perbaikin hubungan dengan anak, dengan istri, dengan teman, dengan 15. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan soal jadilah diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, yang mau bertanya persilahkan. Dari pertanyaan berarti semua sudah paham, ya? Ada? Silakan. Ada pengumuman? Ya, silakan. Ya, boleh. Bagaimana kalau kita dan keluarga tengah katanya apa salam mungkin mengatakan berkeluarga ini di tengah-tengah itu berdosa kan? Karena harusnya bisa menengahkan kan? Kalau di tengah-tengah tadi kan tertimbul ini. Karena kita sudah keluarga ini fokus ke suami ya. Jika ternyata dia keluarga dia, saudaranya dia ada masalah dia tengah-tengah. Oke. Itu berdosa kan dalam istri. Ya, saya jawab. Ya ini penting bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tahu bahwa kita ketika menikah nggak cuma menikahi istri, nggak cuma menikahi suami, tapi juga menikahi dalam arti sebuah keluarga besar. Ya. Yang kadang jadi kita terlibat dengan masalah-masalah di keluarga besar yang bersangkutan, kita nggak tahu. Kita tahunya istri kita baik-baik saja atau suami kita baik-baik saja, ternyata keluarga besar seperti itu, karena kita terlibat. Kalau kita mampu memang menengahi, maka memang salah satu ajaran Quran di surat An-Nisa kita bantu. Ya. Wa yakiftum shiqaqa bainahuma fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yuridu islahan wa fadillahu bainahuma. Gitu kan. Surat An-Nisa ayat 35. Jadi itu kalau mampu ya, dan kita sudah dekat dengan keluarga besar tersebut, kunjungan lebaran, kunjungan hari biasa, membangun kedekatan, itu kita bisa lah menengahi. Tapi kalau enggak, maka kita malah bisa menimbulkan masalah kalau kita terlibat. Jadi itu pintar-pintar saja. Kalau memang merasa sudah waktunya kita ikut bantu menengahi, penting untuk menengahi, sebuah kewajiban fardu kifayah. Lebih banyak Oh enggak. Oh, oke, saya paham. Ya, nah di sini mungkin ada masalah ketika kepentingan istri suami itu berbenturan dengan kepentingan dia dengan keluarganya. Makanya pintar-pintar suami aja, dia mengatur bagaimana agar istrinya tetap bisa berbakti pada dia dan istrinya juga nggak bermasalah dengan keluarga yang lain. Itu pintar-pintar saja, kata Allah, yurida islahan. Kalau orang berpikir keras ingin mendamaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan bantu. Itu barangkali Allah a'lam.